Halo sahabat Bulang, berjumpa kembali bersama si Bulang. Di video kali ini Bulang ingin bercerita tentang struktur organisasi yang ada di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Seperti layaknya sebuah perusahaan, baik perusahaan perkebunan kelapa sawit juga memiliki struktur organisasi. Karena perkebunan kelapa sawit juga adalah sebuah lembaga kerja atau tempat untuk mencari keuntungan, dan sebuah perkebunan kelapa sawit juga memiliki struktur organisasi, struktur pekerjaan yang sangat kuat supaya semua proses untuk mendapatkan keuntungan yang ada di perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan bisa menguntungkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu pastinya di perkebunan kelapa sawit juga memiliki struktur yang kuat. Oleh karena itu Bulang ingin bercerita tentang mulai dari pucuk pimpinan tertinggi hingga para pekerja yang paling bawah. Yang pertama, biasanya perkebunan kelapa sawit itu memiliki seorang GM atau General Manager. Perusahaan perkebunan kelapa sawit atau sering disebut dengan sebuah PT juga pastinya memiliki seorang GM. Kalau PT tersebut ini memiliki beberapa estate atau kebun. Kalau memiliki beberapa estate atau wilayah, pastinya kebun tersebut layak untuk memiliki seorang GM. Dan di bawah GM atau di bawah General Manager biasanya ada manajer-manajer masing-masing. Mulai dari manajer estate, manajer administrasi, dan manajer teknik biasanya. Kita akan mengupas tentang manajer estate atau manajer kebun. Manajer kebun atau manajer estate biasanya menaungi atau membawahi sebuah estate dengan luasan 2.500 hingga 7.000 hektar dalam satu estate, dan begitu juga dengan estate-estate lainnya. Dan di sebuah estate itu biasanya dikelola oleh seorang manajer dan beberapa asisten kepala dan juga beberapa asisten updealing. Dan estate tersebut juga memiliki seorang kepala tata usaha dan juga memiliki banyak krani atau pembantu-pembantu administrasi untuk menjalankan administrasi di sebuah estate tersebut. Dan di bawah estate manager biasanya memiliki seorang asisten kepala. Asisten kepala biasanya membawahi 3 updealing atau sebuah rayon yang membawahi 3 updealing. Dan asisten kepala ini adalah asisten updealing yang terpilih, yang sudah dianggap senior dan dianggap cakap untuk bekerja, dan biasanya memiliki pengalaman yang lebih dibanding dengan asisten biasa. Dan setelah asisten kepala akan ada asisten updealing. Asisten updealing itu biasanya membawahi satu updealing dengan cakupan luasan antara 500 hingga 1000 hektar. Dan asisten updealing juga memiliki beberapa mandor, mulai dari mandor 1, mandor panen, mandor perawatan, kerani buah, bisa juga ada kerani angkut dan juga kerani updealing. Dan di bawah mandor 1 biasanya memiliki mandor panen dengan membawahi beberapa blok panen yang dikelola oleh seorang mandor panen. Dan setelah mandor panen biasanya ada para pekerja yang disebut dengan pemanen dan juga ada pemuat. Dan di bawah mandor perawatan biasanya ada para pekerja untuk pekerja semprot, pekerja weeding, pekerja pemupukan, dan lain sebagainya. Dan itulah struktur organisasi yang ada di perkebunan kelapa sawit, mulai dari General Manager, Estate Manager, asisten kepala, asisten updealing, mandor 1, mandor perawatan, pemupukan, pemanen, kerani buah, kerani updealing, dan kerani angkut. Dan setelah itu para pekerja seperti pemanen, pemuat, perawatan, dan lain sebagainya. Dan setelah itu juga ada struktur organisasi untuk administrasi. Biasanya dari seorang GM, lalu setelah itu estate manager, dan dia akan membawahi seorang KTU atau kepala tata usaha. Kepala tata usaha juga memiliki beberapa pembantu, mulai dari kepala gudang, kepala pembukuan, kepala kasir, kepala personalia, dan juga beberapa
kepala pembelian juga, dan mereka ini juga semua dibantu oleh krani-krani, mulai dari krani personalia, krani pembukuan, krani payroll, dan lain sebagainya. Dan juga sebuah perkebunan kelapa sawit juga memiliki departemen teknik. Nah, biasanya di departemen teknik itu juga memiliki seorang asisten kepala yang membawahi bagian transportasi, bagian perbaikan perumahan atau sipil, dan juga bagian infrastruktur atau perbaikan jalan. Dan selain itu juga biasanya di sebuah perkebunan kelapa sawit itu juga ada departemen hubungan masyarakat atau humas atau bagian legal. Biasanya mereka akan mengurusi tentang hubungan-hubungan masyarakat dan juga dengan bagian-bagian instansi pemerintah, atau bila mana ada permasalahan-permasalahan atau sengketa lahan atau dengan permasalahan dengan pihak-pihak ketiga, biasanya dibantu oleh seorang humas. Dan selain itu juga ada bagian sustainability atau bagian HSE yang membawahi tentang kebersihan lingkungan, bagian safety, bagian kesehatan, dan juga bagian pemadam kebakaran. Dan itulah gambaran struktur organisasi yang ada di perkebunan kelapa sawit. Kembali ke teman-teman semua, apakah sahabat-sahabat Bulang juga berniat untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit? Tinggal mau pilih di struktur yang mana. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kami. Semoga dengan menonton video ini, sahabat Bulang yang juga saat ini sudah bekerja di perkebunan kelapa sawit sudah tahu bagaimana struktur organisasi yang ada di perkebunan kelapa sawit. Juga bagi yang belum bekerja di perkebunan kelapa sawit sudah mengenal bagaimana gambaran bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terima kasih sudah menonton. Dadah, sahabat Bulang.